Sebelumnya mungkin untuk teman-teman yang ada di belakang bisa menempati meja yang ada di depan. Jadi kita nanti ketika diskusi agar lebih mudah untuk dijangkau. Mungkin banyak yang di belakang bisa maju. Oke, baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Niko, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bantul, yang saat ini belum hadir dan sedang di perjalanan. Yang terhormat Bapak Budi selaku perwakilan dari Divisi Kabupaten Bantul. Yang terhormat Bapak Farid selaku Ketua KNP Kabupaten Bantul, dan hadirin semuanya yang berbahagia. Sebuah pepatah mengatakan bahwa pemuda adalah tonggak suatu keberagaman, suatu kebangsaan, dan suatu kenegaraan. Namun, apakah benar hal tersebut? Abraham Lincoln dalam bukunya menyatakan bahwa sebuah reformasi, revolusi, dan juga pergerakan akan dimulai dari usia muda, usia belia, dan itu kita, yaitu pemuda. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada malam hari ini. Untuk yang beragama Muslim, kita akan bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk yang beragama non-Muslim, kami persilahkan berdoa menurut keyakinannya. Berdoa, mulai. Acara yang kedua, yaitu kita akan langsung masuk ke acara kita, yaitu diskusi kemudaan yang akan disampaikan oleh materi pertama kita kepada Mas Farid. Waktu dan tempat saya silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang saya hormati Pak Budi, kasih pemuda Ismora Kabupaten Bantul, dan juga pada perwakilan dari DPRD yang tadi saya WA dulu respon lagi. Semoga bisa hadir juga di acara KNP, dan juga teman-teman yang luar biasa, teman-teman KNPI Kabupaten Bantul dan OKP, yaitu OKP Imaba yang luar biasa juga hadir di sini. Terima kasih. Dan OKP yang lain yang saya kira dari anggota KNP ini perwakilan dari OKP lain. Jadi keanggotaan dari jajaran kepengurusan KNPI Bantul itu semua kita ambil dari OKP unsur-unsur OKP, organisasi kepemudaan. Dan alhamdulillah dari 22 OKP yang tercatat dan terverifikasi, walaupun IMABA ini belum terverifikasi, tapi bagian dari keluarga kita KNPI yang selalu bersama-sama untuk kita membangun kepemudaan di Kabupaten. Dan alhamdulillah syukur kepada Allah Ta'ala yang luar biasa, pada malam hari ini kita bisa bersama-sama
ya, baru pertama kali ya Mas Sony ya, baru kala ini kita bisa bareng-bareng dengan kondisi pandemi COVID-19 yang luar biasa bisa membatasi kegiatan-kegiatan kita, tapi dengan jiwa kepemudaan yang semangat kita untuk tetap semangat, untuk kita punya gerakan untuk kita mengubah sebagai agen perubahan dan agen pembangunan, untuk berperan membantu pemerintah dan juga memberikan peran ide dan gagasan kepada pemerintah Kabupaten Bantul supaya pembangunan di Bantul ini berjalan dengan baik dan lancar. Jadi kami harapkan pemuda itu tetap kritis ya, kritis tapi membangun, kritis yang produktif, ya. Jangan kritis yang malah tidak bisa membuat sebuah gagasan ide yang bisa diimplementasikan dengan baik. Dan alhamdulillah kemarin kita bertemu dengan kepala dinas, kita diundang, dan juga dengan OPD dari jajaran eksekutif Kabupaten Bantul, itu juga mengharapkan peran kita dalam program-program pemerintah Kabupaten Bantul. Dan di sini saya sebagai Ketua KNPI menggagas untuk kembali lagi di mana kita untuk kembali menjadi sebuah kabupaten dan kota ini menjadi kota yang layak pemuda. Ini yang perlu kita PR berat bagi kita. Tapi saya kira jika kita ada sebuah gerakan yang terorganisir, gerakan yang masif dan bareng-bareng, saya kira tidak ada masalah antara nanti dari pemerintah sendiri, dari Dinas Dispora sebagai mitra kerja kita sebagai mitra di Dispora, dan juga nanti dari Dewan itu kita harapkan untuk membuat sebuah regulasi untuk mendukung langkah kita untuk mengimplementasikan kepemudaan, karena kita masih belum didukung dengan 3 elemen ini secara regulasi. Kita masih mengacu pada aturan Undang-Undang 40 tahun 2009 ya Pak, itu yang tentang kepemudaan, yang bahwa pemerintah wajib memfasilitasi kepemudaan. Jadi sampai saya itu jarang ngomong kepemudaan, itu cetit-cetit ya. Sering ngomong di mantenan. Kapan itu? Naib. Jadi kita dari saya punya gambaran bahwa kita nanti ke depan kira-kira target kita di 2022 kita Kabupaten Bantul itu kalau bisa kita sudah bisa mengikuti sebuah penghargaan yang kita harapkan di Kabupaten Bantul itu menjadi kabupaten yang layak pemuda. Itu tidak mudah, tapi kita harus mulai dari sekarang, mulai yang sekecil-kecilnya dan mulai dari saat ini, sehingga kita bisa mencapai tujuan itu. Ini yang perlu kita siapkan, yaitu jelas ketersediaan regulasi dari kepemudaan itu sendiri, itu yang jelas. Regulasi kalau di Kabupaten Bantul yang saya cari itu belum ada Pak Budi. Regulasi lokal di Kabupaten Bantul teman-teman, ini belum ada. Ya, perbuk tentang kepemudaan teman-teman ada yang menemukan? Kan belum ada yang menjelaskan klausal memfasilitasi kepemudaan, itu belum ada. Mungkin kalau Karang Taruna mungkin ada ya, kalau mungkin kepramukaan mungkin ada. Tapi kalau klausal kepemudaan itu belum ada. Mungkin itu bagian dari Dewan nanti sebagai legislator untuk membuat undang-undang
supaya nanti bisa diimplementasikan undang-undang itu untuk mendukung langkah program-program di diaspora dan menjadi mitra kerja KNPI sebagai mitra kerja, dan KNPI bisa mengajak semua OKP organisasi kepemudaan untuk supaya bareng-bareng bisa menggerakkan, menyiapkan generasi penerus kita, generasi kepemimpinan kita, dan generasi yang akan menjadi pemimpin yang akan masa depan, di masa yang akan datang. Itu yang paling penting. Jadi yang pertama ketersediaan regulasi itu. Yang kedua adalah ketersediaan anggaran kepemudaan. Itu sangat penting. Alhamdulillah untuk tahun ini 400 juta ya Pak. Itu untuk menegaskan aja. 400 juta, dan alhamdulillah termin pertama 80 juta itu sudah kita terima Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Ini bagian dari kita. Karena di 2020 kita 0% teman-teman, 0% di 2020 karena refocusing COVID-19 itu dimaklumi. Tapi KNPI tidak berhenti itu aja, tapi tetap kita selalu aktif, eksis untuk konsolidasi pada teman-teman semuanya, walaupun masih banyak kekurangan. Kita masih banyak PR, kita masih belum mengaktifkan kembali Dewan Kecamatan kita ya, DPK, dan juga kita belum lagi membina OKP yang belum terverifikasi ya, walaupun nanti akhirnya nanti kita bisa di program ini sudah ada Pak menambahkan verifikasi lagi OKP dari 22 kita ada kemarin mana Mas tadi ya, Pemuda Pancasila atau GMF KPPI GPK ya, itu mau masuk teman-teman. Nah itu nanti kita verifikasi dulu apakah itu layak atau tidak. Nah, itu monggo. Nah teman-teman kalau punya organisasi kepemudaan yang sudah berbadan hukum, yang sudah punya di pusat sampai di cabang atau di kabupaten, nah monggo bisa didaftarkan di KNPI. Apapun organisasi kepemudaan apapun ya. Yang ketiga itu yang paling penting adalah ketersediaan juga program implementasi kepemudaan. Itu paling penting. Itu mengimplementasikan kepemudaan, ada pemberdayaan kepemudaan, ada pengembangan kepemudaan, dan juga ada pelatihan dan sebagainya. Itu salah satu pemberdayaan kepemudaan. Itu sangat penting. Ini saat ini sudah kita lakukan kalau itu bagian dari kita. Yang selanjutnya adalah ketersediaan pendukung dari kepemudaan. Nah, mungkin itu adalah OKP ini. Nah, ini OKP ini kita sudah alhamdulillah ada 22 OKP. Ini bagian dari kita untuk menjadi bagian keluarga di KNPI yang terhubung di KNPI. Ini salah satu nilai bobot yang penting menjadi kabupaten layak pemuda teman-teman semuanya. Nah, ini salah satu contohnya mungkin Pekanbaru. Nah itu Pak Budi, Pekanbaru itu kemarin juara penghargaan jadi kota layak pemuda tahun 2020. Nah ini mungkin bisa menjadi acuan kita. Di sana kalau OKP kita tidak kalah, ya. Hanya kita kalahnya di ketersediaan regulasi itu tadi Pak. Jadi kita belum ada regulasi untuk mendukung itu, di Dewan belum digodok. Nah nanti ini karena tidak hadir ya Dewan, nanti besok kita audiensi aja di Dewan untuk kita harapkan merancang menyambung lagi regulasi itu supaya nanti kita punya perbu atau mungkin peraturan-peraturan yang lain yang mendukung kita. Tidak cukup untuk kita dari Kementerian Olahraga dan Pemuda, tidak cukup kita dengan APBN, tapi juga perlu kita APBD, ini sangat perlu untuk itu. Jadi bisa nanti tidak hanya program-program KNPI aja, jadi nanti OKP juga akan merasakan hadirnya fasilitas dan
saprasnya dari pemerintah Kabupaten Bantul. Ini yang paling penting kita untuk, karena kemarin kita pergantian bupati ya. Jadi bupati ini momen yang tepat. Walaupun nanti kita hanya 3 tahun nih, 2024 3,5 ya Pak. Ya. 3,5 kita sudah ganti lagi bupati kita. Nah, ini pemilihan lagi. Ya, kalau bupatinya mau bertahan atau tidak gitu ya. Nah, intinya kita tetap nanti sustainable aja. Kita buat sustainable, jangan sampai terhenti ketika ada pergantian kepemimpinan. Jadi nanti saya harapkan Dewan tetap menggodok regulasi ini, kepemudaan ini, supaya nanti bisa berkelanjutan, nanti tidak terhenti ketika ini. Saya kira Pak Bupati sudah sepakat. Kemarin kita sudah ketemu biasa, itu sudah sepakat. Karena kalau program-program kepemudaan ini yang perlu kita maksimalkan itu banyak sekali, dari sektor ekonomi, dari pemberdayaan kreatif kita, itu kita tidak kalah dengan daerah lain. Dari sektor wisata, destinasi wisata kita yang digarap oleh kepemudaan, teman-teman pemuda kita juga banyak. Itu juga bagian dari modal aset kita, Pak. Dan juga leader-leader kita, pemimpin di kelurahan, di dusun, di mana-mana itu juga banyak yang muda. Nah, contoh Pak Budi ini kan masih muda ya. Nah, itu besok kepala dinas. Nah, itu kan muda. Nah, itu kan salah satu contoh. Itu bagian dari, ini sekjen saya belum datang ini, Mas Gulori. Ya, itu juga sudah lurah Pak. Nah, Lurah Sendang Sari itu juga pemuda. Nah, itu bagian dari aset kita, modal kita, bahwa kita siap untuk menyiapkan generasi kita menjadi pemimpin-pemimpin di Kabupaten Bantul. Itu salah satu modal juga. Saya kira Bantul sudah layak pemuda. Tapi itu tadi, kita masih butuh dukungan semua elemen, baik dari regulator, eksekutif, dan yudikatif semuanya, sehingga nanti bareng-bareng kita dari kepemudaan bisa berjalan dengan baik. Karena di Kabupaten Bantul itu di badan status luar biasa ya Mas Faisal ya. Saya masih masuk di usia milenial Mas Dadi. Kalau Mas Dadi saya kira udah di usia bukan milenial, karena lebih tua. Kalau saya masih 84 ya Mas Sani ya. Masih masuk lah. Itu pertumbuhannya luar biasa. Kalau bisa dicek 40%-an ya. Itu karena kalau bisa ada bonus demografi yang luar biasa di tahun 2030, kita harus siap gitu. Itu nanti angkatan muda itu banyak sekali. Nah itu kalau angkatan muda kita nganggur, angkatan muda kita yang apa Mas tadi? Nah itu harus kita pikirkan sekarang. Kita buat konsep sekarang sehingga nanti ke depan bonus demografi bukan menjadi pemuda itu jangan menjadi beban pemerintah gitu loh. Nah, ini jadi, tapi pemuda menjadi bagian dari aset yang produktif bagi pemerintah itu ya Pak Budi. Nah, alhamdulillah sekarang sudah banyak-banyak kader-kader kita yang di pemerintahan, di swasta mungkin dan sebagainya itu sudah berperan di situ. Saya kira itu sedikit prolog saya. Nah, nanti bisa diskusi bareng-bareng teman-teman langkah ke depan kita. Follow up ke depan kita, langkah tindak lanjut kita, itu kita harapkan kita awali dari sini di Cafe G ini, kita menjadi semangat kita untuk melangkah bahwa Kabupaten Bantul itu benar-benar harus punya sebuah konsep. Kita sudah layak lansia loh, di Bantul itu sudah layak lansia teman-teman. Mosok kita nggak layak pemuda gitu. Kita tuh di Jakarta tuh suka di Bantul Pak. Banyak dicek aja di perumahan-perumahan ini banyak lansia ternyata. Jadi kalau sepeda itu di Bosari, coba dicek banyak lansia itu seneng di Bantul karena enak udaranya, makanannya murah dan sebagainya, orangnya senyum-senyum, dan itu ya Pak Judiman ya. Oh iya. Saya kira itu. Jadi kalau pemuda besok kita layak pemuda, saya kira juga Bantul juga sudah menuju ke layak anak. Nah,
itu juga sudah bagus. Nah ini yang PR-nya kemarin itu ya, belajar 12 tahun ya Pak kemarin. Ya, 12 tahun. Pajak 12 tahun. Pajak 12 tahun. Jadi kalau DIY diminta nambah kuliah. Nah itu. Jadi lem ukur nanti ya susah karena di sekolah hanya SMP. Ngurusi SMP SD. Tidak ngurusi SMA. Kuliah kan. Nah, disuruh kemarin Pak Kadis, KNPI bisa enggak ngajak pemuda untuk kuliah? Waduh, nah, itu. Nah, nanti bareng-bareng Pak Kadis untuk kita Bantul menjadi kota yang kembali ke kota pelajar juga gitu loh. Jadi banyak yang suka kuliah. Nah itu indikatornya banyak teman-teman yang walaupun tidak semuanya, tapi banyak ada peningkatan, tidak putus sekolah setelah SMA gitu. Tapi sebenarnya itu setelah SMA yang produktif nggak masalah. Tapi kalau masih banyak yang kuliah, yang berminat kuliah itu kalau disiapkan beasiswa itu saya kira bisa. Nah, pemerintah menyiapkan beasiswa dan sebagainya. Nanti kerjasama dengan kolaborasi dengan swasta saya kira nanti untuk melangkah program setelah SMA belajar kuliah itu saya kira bisa. Itu dari saya, nanti bisa sharing teman-teman gimana langkah kita bareng-bareng kita itu, dan kami minta masukan dari Bapak dari Dispora sebagai mitra kerja bareng-bareng, karena Dispora juga nggak bisa apa-apa kalau tidak ada regulasi yang mendukung ya Pak. Jadi ini butuh bareng-bareng nanti sebagai langkah kita untuk ke depan yang sistematis dan bisa yang kita harapkan bisa tercapai. Itu saja dari saya Mas Faisal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya untuk kita semua. Baik, terima kasih pada Mas Farid yang telah memberikan beberapa materi terkait dengan kemudahan yang memang sangat sinkron ketika kita bicara tentang bonus demografi. Ada banyak buku yang mengatakan Indonesia ini saat ini dan entah mungkin nanti itu akan mendapatkan yang namanya Indonesia Emas. Kalau nggak salah ditulis oleh Pak Abu Rizal Bakri, disampaikan pada rapat MPR kalau nggak salah. Namun kita pahami bonus demografi ini bisa menjadi sebuah hal yang menarik, hal yang molek, hal yang cantik dikala memang sudah ditata dengan baik guys, gitu Pak. Cuma ketika hal tersebut tidak mempunyai dasar acuan yang baik, sebuah langkah yang sistematis dan terarah, maka bonus demografi bisa jadi malah menjadi penghancur bangsanya dari dalam sendiri, gitu. Harapannya dengan apa yang disampaikan oleh Mas Farid tentang regulasi, anggaran dan sebagainya nanti dapat kita bersama-sama menyongsong dan juga membentuk apa yang memang diinginkan, apa yang memang menjadi sebuah cita-cita bahwa Bantul adalah kabupaten yang layak muda. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Udi selaku Sikepura dari Dikspora Kabupaten Bantul. Waktu dan tempat saya silakan. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua Dinas yang saat ini berhenti, yang saya hormati Bapak Farid selaku Ketua KNPI beserta jajarannya, yang saya hormati wakil dari OKP binaan dari KNPI. Alhamdulillah, marilah kita selalu dan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah yang mana pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di Cafe G dengan keadaan sehat. Alhamdulillah,
Tadi kula ki bingung. Nogodo ki pertigaan ngalor terus ngetan. Terus telepon jenengan mau. Ternyata cuma di utara terminal. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama, saya memberikan izin Pak Kadin tidak bisa hadir karena ada kepentingan yang tidak bisa didengarkan, dan juga Pak Kabid tidak bisa hadir. Akan tapi tadi siang Pak Kadin dan Pak Kabid memberikan beberapa pesan kepada saya untuk disampaikan di acara ini. Tadi sudah Mas Farid sampaikan banyak hal terkait dengan kegiatan KFP dan juga regulasi yang ada. Jadi nanti terkait dengan regulasi kita duduk bersama dengan Dewan dan juga pejabat-pejabat yang ada di Kabupaten Bantul, di mana memang apa yang disampaikan tadi regulasi memang sangat penting, tapi kita memang harus berpedoman itu. Terkait dengan Kabupaten Layak Pemuda, itu di sini dua catatan lali nara catatan itu nanti ada Menpora nomor 11 tahun 2017. Terus itu tentang pengembangan Kabupaten Kota Layak Pemuda. Tolong nanti di download saja. Kemudian peraturan deputi bidang pengembangan pemuda nomor 1 pasal 22 ayat 8 tahun 2019 tentang juknis, indikator dan bobot nilai pelayanan kabupaten layak pemuda. Nah, dari itu kita lihat dasar program tersebut. Jadi potensi pemuda sebagai agen pembaruan dan juga pembangunan. Ketika nanti kita yang tua-tua sudah pernah, tapi sudah disinggung pekir gitu. Lah aku nek iki tua dhewe aku sing pekir sik dhewe. Aku ya krasa sajane. Itu nanti panjenengan sebagai pengganti. Memang di masyarakat itu panjenengan tidak harus jadi pegawai negeri. Walaupun saya sebagai pegawai negeri tapi sudah terlanjur. Bapak saya itu contohan itu sebagai contoh pensiun dini dan usaha sebagai peternak bebek. Karena apa? Pada saat itu belum ada tunjangan sertifikasi dan sebagainya. Hasil dari peternak itu lebih dibanding dengan pegawai negeri. Jadi memang pegawai negeri itu cuma ajak ora pangan, orang, tapi kalau petani dan sebagainya iso dipangan. Itu sebagai proses. Jadi tidak harus pegawai negeri, tetapi panjenengan tetap nanti saya berharap sebagai penerus yang ada di Kabupaten Bantul. Kemudian selanjutnya dasar program dari Kota Layak Pemuda itu belum optimalnya pemanfaatan keunggulan demografi. Tadi sudah disampaikan pada dari Mas pengacara untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi di Bantul itu memang salah satu giat ekonomi adalah dari pemuda. Ketika nanti pemuda kuat itu pemerintahnya maju. Tetapi ketika pemudanya kurang kuat itu pemerintahnya kurang maju. Itu adalah salah satu prinsip yang saya inginkan. Kemudian tujuan dari Layak Pemuda itu adanya perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan. Jadi benar, ketika kita nanti akan memperoleh pendidikan yang lebih dan juga keterampilan, itu pastinya ada wadah. Salah satu wadah yang ada di Kabupaten adalah KNPI, di mana KNPI sudah merangkul ada 23 UKP, di mana dari 23 UKP itu sudah kemarin saya verifikasi, alhamdulillah kelengkapan dari pada syarat untuk menjadi anggota UKP atau anggota KNPI menjadi satu OKP itu sudah terpenuhi, tapi memang ada 1-2 yang belum terpenuhi. Kemarin sudah saya sampaikan ke Mas Anggoro, tolong yang belum lengkap dilengkapi.
Kemudian selain itu juga meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama. Jadi di dalam organisasi ini itu nanti juga akan tetap bolehlah berpolitik, tetapi tetap etika agama juga tetap ada. Kemudian selain itu juga aspek Kabupaten Wilayah Pemuda itu tadi sudah disampaikan, regulasi dari kepemudaan ada perdanya, pergub, dan juga SK Bupati. Jadi nanti tolong dengan ke Dewan tadi sudah Sementara belum ada. belum ada. Ya makanya nanti kan panjangan ke sana, tapi sounding dulu nanti biar bisa. Siap. Kemudian selain juga Kabupaten Layak Pemuda itu biar nanti kan ada di anggarannya di APBD, kemudian di APBN, BUMN, BUMD swasta lainnya. Itu nanti monggo sering-sering komunikasi dengan karena memang itu ketegasan beliaunya untuk penataan di Kabupaten Bandung. Kemudian implementasi program pemuda itu tentang penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda. Jadi kalau nanti panjenengan sebagai ketua di KPI tetap saya harapkan untuk memajukan Kabupaten Bantul melalui kepemudaan. Kemudian lagi melenceng ini saya kira itu yang bisa sampaikan. Kemudian saya akan matur terkait dengan KPI. Tolong SPJ karena di NPHD itu SPJ keuangan itu harus jadi 10 hari setelah penerimaan. Panjenengan membaca di perjanjian itu, ini sudah hampir sebulan loh kita tunggu. Mas lebaran. Saya paham dan maklum, dan saya juga sudah menyampaikan ketika nanti termin kedua turun itu kalau SPJ termin pertama sudah jadi, dan nanti kami juga harus verifikasi dulu melihat kelengkapannya. Kalau sudah baru kami ajukan. Nanti di termin kedua insya Allah 120 kita harus gitu. Kami sudah mengontrol membagi-bagi tentang termin itu. Selain itu tolong nanti di tahun berikutnya proposal itu masuk di awal tahun, karena jangan sampai nanti proposal itu mepet, karena kami juga harus memverifikasi terkait dengan kegiatan panjenengan. Karena sekarang ini yang bertanggung jawab itu di OPD kita. Kalau dulu di BKD, sekarang dikembalikan ke OPD masing-masing. Jadi kami bertanggung jawab sepenuhnya terkait dengan pencairan dana. Yo pasti tidak lu semono ini, jadi monggo nanti penggunaannya dimaksimalkan. Ya walaupun memang tidak sesuai dengan proposal, tidak sesuai dengan harapan, karena memang adanya refocusing itu. Kemudian selain itu perlu adanya sinergi antara KNPI dan juga OKP. Tolong nanti panjenengan membuat merencanakan waktu untuk BIMTEK. Jadi istilahnya gini, panjenengan mengumpulkan OKP, kemudian nanti kami sebagai narasumber untuk pembuatan SPJ. Apa yang harus disiapkan, seperti bank, dan lain sebagainya. Biar apa? Biar sesuai dengan keinginan inspektorat. Selain itu, kami juga berharap KNPI itu melaksanakan pengawasan internal, di mana di dalam KNP itu dibentuk verifikasi internal. Jadi nanti monggo panjenengan
memberi tugas kepada si A untuk memverifikasi alat. Setelah panjenengan memverifikasi di awal, nanti kemudian dikirim ke Tipora, baru Tipora memverifikasi dan baru dikirim ke inspektorat. Jadi ada 3 tingkatan verifikasi. Yang pertama itu verifikasi internal, di mana verifikasi internal itu berada di dalam keanggotaan MPI. Ngecek dulu kelengkapan PC yang belum ada. Nanti setelah itu baru yang kedua verifikasi di Dinas Tipora. Kami yang bertugas untuk memverifikasi. Setelah itu baru verifikasi inspektorat, di mana inspektorat itu memverifikasi yang ketiga. Supaya apa? Nanti tujuan verifikasi itu saat diperiksa APK aparatur penegak hukum itu bisa sinkron, bisa sesuai dengan harapan. Ketika nanti ada penyimpangan ataupun kekeliruan, itu nanti bisa segera dibenahi. Kiranya itu yang bisa sampaikan, nanti bisa sambung lagi. Banyak salah, mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan terima kasih kepada Pak Budi yang telah memberikan materi kaitannya dengan hal-hal yang tadi sempat disinggung oleh Mas Farid. Yang mana memang ketika kita bicara regulasi itu agak rumit karena memang menyatukan beberapa pikiran jadi sebuah perundang-undangan seperti itu. Dan harapan kita sebagai pemuda yang memang karena Indonesia bisa dikatakan negara hukum dan memang negara hukum, bahwa penting adanya landasan yang mengaturnya. Salah satunya perundang-undangan, entah itu di tingkat pusat sampai ke daerah seperti itu. Baik teman-teman semuanya, karena materi ketiga kita seyogyanya ataupun kemungkinan tidak dapat hadir, kita akan lanjut ke kegiatan berikutnya, yaitu tanya jawab dan diskusi. Jadi mungkin bagi teman-teman yang merasa ada pertanyaan, ada sebuah pembahasan ataupun ada sebuah masukan terkait dengan Kabupaten Layak Pemuda, mungkin bisa disampaikan pada term ini. Jadi monggo untuk teman-teman, waktu dan tempat saya silakan ingin membahas terkait dengan Kabupaten Layak Pemuda. Monggo. Ada yang kelupaan, nambah sedikit. Terima kasih, selamat datang Imaba. Tolong nanti dilengkapi terkait dengan kita. Ya, Tapi nanti ketika utusan Imaba yang baru nanti tidak nanya. Kemarin sudah saya berikan kembali verifikasi. Yang belum ada tolong nanti dilengkapi supaya apa? Nanti di tahun 2022 masuk. Konek pancane itu dengar itu dan kopi. Oke, itu tolong nanti dilengkapi. Terima kasih atas kunjungannya, kemarin sudah sampai ke Tipora. Terima kasih juga atas keinginannya untuk bergabung ke KMPI. Tolong nanti Mas Farid dibina dengan baik. Kemudian tadi ada masuk lagi berapa Mas? Dua? 3 mau masuk. Pemuda Pancasila? FKKPI sama GPK. GPK itu yang mau masuk. Oh ya, terus yang satu? Satu apa lupa? Oh ya, tolong nanti panjenengan lebih cermat. Oke. Karena apa? Kita nanti hubungannya dengan keuangan. Karena ketika nanti kita gelondorkan uang, pastinya pertanggungjawaban sebagai SPV. Panjenengan, sing tak ucap panjenengan, jangan punya RKP. Gitu. Jadi monggo selektif mungkin mana yang prioritas yang kira itu saja. Monggo nanti bisa disambut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi telah memberikan tambahan. Jadi monggo buat teman-teman, karena termen kita adalah diskusi.
tanya jawab dan juga pembahasan. Monggo jika ada yang mau memberikan tanggapan terkait dengan apa yang disampaikan tadi, monggo berdebat, saya silahkan. Monggo Mas Panji. Mas Abi disuruh. Nah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih pada narasumber Ketua KMPI Mas Farid dan kasih Ketua Bapak Budi yang sudah hadir dalam diskusi pemuda dalam tema menuju Bantul menjadi pemuda Kabupaten Layak Pemuda. Sebelumnya, perkenalkan saya Panji dari Ikatan Mahasiswa Bantul. Saya di sini akan melontarkan beberapa pertanyaan yang menjadi keluh kesah dari saya sendiri. Yang pertama terkait dengan tema yang kita usung, bahwasanya menjadi Kabupaten Layak Pemuda ini ketika kita mengadakan sebuah diskusi pasti ada sebuah permasalahan di situ. Tidak mungkin dari teman-teman KMPI mengadakan sebuah diskusi ini tanpa adanya sebuah tujuan. Nah, sebelumnya kita mungkin bercermin terlebih dahulu apa sih sebenarnya yang sudah dilakukan pemuda saat ini. Apakah sudah menjadi layak atau belum? Karena menurut WHO itu umur pemuda itu 18 sampai 65 kalau nggak salah. Saya baca tadi di internet itu diterbitkan di Tribun kalau nggak salah. Itu tetapi dalam umur 18 sampai 65 itu umur yang produktif sekitar mungkin bisa paling maksimal 18 sampai 30. Nah, itu mungkin bisa kita sebagai istilahnya sadar dirilah. Apa sih yang sudah menjadi yang kita lakukan? Walaupun KMP ini istilahnya terdiri dari beberapa OPD. Sebenarnya kegiatan apa yang sudah dilakukan? Mungkin pemerintah belum membuat regulasi, mungkin ada beberapa permasalahan di situ. Mungkin pemuda belum melakukan sebuah gebrakan-gebrakan sehingga mungkin saja pemerintah tidak melirik begitu, mungkin saja. Terus yang kedua, untuk tadi sudah disebutkan bahwasanya KMPI menjadi wadah dari pemuda di Kabupaten Bantul, KMPI DPD Bantul. Nah, sebenarnya bagaimana sih dari KMPI ini untuk memfollow up OPD di Bantul? Karena kita tahu di diskusi malam ini yang hadir dari OPD yang lain itu selain KMPI cuma Imaba atau 1-2 lah. Itu sangat disayangkan begitu. Karena aspirasi saat ini malam ini sangat dibutuhkan ketika nanti di dalam diskusi ini ada sebuah tindak lanjut begitu. Karena pastinya mengadakan diskusi ini tanpa adanya sebuah tujuan, pasti ada tujuan, dan mungkin tadi katanya Mas Farid akan ada audiensi. Nah, mungkin untuk pengadaan audiensi saya harap ketika sebelum melakukan audiensi ke DPRD dan sebagainya itu mengumpulkan sebuah OPD di situ. Biar kita satu pikiran di situ, kita akan membawa apa di situ. Jangan sampai itu hanya mewakili KMPI saja begitu. Terima kasih. Sekian dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih pada Mas Panji yang telah memberikan beberapa pertanyaan. Langsung dijawab. Monggo, Mas Farid. Saya silakan. Ya, terima kasih pada Mas Panji dari OKP Imaba. Untuk yang pertama, ada permasalahan nggak dengan adanya diskusi pada malam hari ini? Ya jelas ada masalah. Ya, masalahnya pemerintah Kabupaten Bantul masih setengah-setengah dalam memberikan sebuah fasilitasi kepemudaan. Itu sudah terbukti dengan kabupaten-kabupaten lain itu luar biasa memberi ruang kepemudaan, memberi ruang kegiatan kepemudaan itu luar biasa. Mungkin Pak Budi bisa ngecek di Balikpapan yang menghadiri kita, yang bersilaturahmi kita kemarin, itu memberi dana itu nggak sengkan-sengkan,
itu sampai 3 miliar pada KNPI Pak, Balikpapan Pak, kota Balikpapan. Nah ini Balikpapan langsung kemarin nanya saya, Batul berapa ya? Wah banyak, 400 juta, alhamdulillah. Itu diketahui. Nggak apa-apa, ini bagian dari proses kita. Makanya dari itu kami KNPI dan teman-teman semuanya, tidak hanya saya aja di sini, teman-teman semuanya, ini harus kita permasalahan ini kita bareng-bareng duduk bersama. Kita tidak layak pemuda nggak apa-apa, tapi sudah menuju ke situ. Kan di situ ada 3 kriteria ya, pratama, madya, dan utama. Kita itu sudah pratama belum? Saya kira kita sudah lah pratama. Kita sudah alhamdulillah Dispora sudah memberikan sebuah fasilitas berupa hibah. Walaupun kita proposalnya 1,5 miliar ya di ACC 400, bersyukur daripada 0 rupiah tahun 2020 kemarin. Nah, itu kan sebuah nikmat yang luar biasa, bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Nah di sini ini tidak yang memikirkan hanya tidak hanya Dispora aja, tapi semua OPD, semua dinas, baik pariwisata, dinas kebudayaan, dinas pendidikan dan olahraga juga, dari dinas umum, semua itu melibatkan kepemudaan kalau di kabupaten yang sudah menjadi layak pemuda. Itu tuh bupatinya itu langsung klik gitu loh. Bupatinya itu langsung klik kalau visi misinya dalam kampanyenya itu benar-benar punya strategi Reistra 5 tahun ke depan, itu punya konsep untuk memfasilitasi kepemudaan. Nah ini saya juga nanti akan menagih janji dari bupati yang sudah di lantik ini. Nah ini momen tepat Mas. Ini mari bareng-bareng nanti kita audiensi ke yang berwenang, legislator, itu untuk membuat sebuah regulator yang bisa nanti menjadi ruang kita itu lebih luas gitu, ruang kita itu lebih enak gitu. Itu yang penting. Dan yang kedua, KNPI apa yang sudah kita lakukan? Alhamdulillah KNPI walaupun tanpa hibah, kita juga sudah ada kegiatan-kegiatan. Intinya seperti setiap malam Rebo di sini, ya, kegiatan sastra Mas di CS itu teman-teman itu juga sudah sering. Dari teman-teman juga kemarin bakti sosial, dan teman-teman juga dari kolaborasi dengan organisasi OKP yang lain dan sebagainya. Itu tidak, walaupun tidak maksimal Mas, karena COVID ini memang membatasi ruang kita, dan KNPI di periode saya ini memang luar biasa badainya gitu. Jadi ini maklumi aja, dan saya memang tidak bisa mengimplementasikan sebuah kreativitas maksimal di era pandemi ini. Tapi kita sudah konsolidasi lewat daring dan sebagainya. Kita tetap kemarin juga kita kolaborasi dengan Dispora dengan program pendataan kepemudaan, dengan kewirausahaan dan sebagainya, itu tetap berjalan Mas, walaupun tanpa hibah. Itu Napsa ya, Mas Sony ya kemarin ya PJ-nya ya. Nah itu saya kira bagian dari kegiatan-kegiatan kita yang itu indikator juga sebagai kabupaten layak pemuda, anti narkoba, anti miras, terus anti seks bebas, dan juga ada sebagian indikator yang harus diisi dari kita. Ada gerakan-gerakan moral dari itu semuanya, lingkungan ya, gerakan peduli lingkungan dan sebagainya. Itu juga saya sering komunikasi dengan Kadis BLH, lingkungan di Bantul Selatan itu gimana mau kedepannya, apakah menjadi destinasi wisata metropolitan atau mau destinasi model tradisional atau budaya dan sebagainya. Itu apa mapping roadmap kedepannya. Itu kita juga tetap sering mengkomunikasi dengan kadis-kadis yang lain, tidak hanya Dispora. Nah, Dispora sudah menjadi mitra kita khusus gitu. Nah, dan di malam ini kita juga dibatasi Mas,
30 kotanya ya, sudah dari Dispora juga dikasih kuota, dan spesial OKP yang kita undang itu IMABA. Nah, itu kita minta 5 OKP IMABA. Nah, kita untuk melibatkan teman IMABA itu supaya kita libatkan di kegiatan-kegiatan KNPI, karena jenengan tidak terverifikasi, tapi kita libatkan itu untuk sebagai keluarga besar KNPI. Terus ini teman-teman ini juga mewakili OKP loh Mas. Ini ada OKP AMPI, BM Kosgoro, ada Fatayat, mana Fatayat? Nah, semua ada loh Mas. Dari OKP Mas Agus, PPNI, Ansor, semua ada. Karena KNPI itu semua adalah perwakilan OKP. Ya, Mas Kusnul, OKP mana? Enggak jelas itu. IPM ada ya. Ya, ini Mas tadi Faziri ada deh, Mas Faziri. Hadir. Nah, itu jadi Ibnu dari semua komunikasi Mas. Jadi ini bagian dari teman-teman di bidang ini semua perwakilan dari OKP Mas. Tidak harus ketuanya yang kita undang. Nah, tadi ketua nanti ada wadah sendiri nanti untuk itu. Nah, tapi KNP ini bagian dari kita. Nah, ini salah satu spesialis IMABA, itu MC-nya dari IMABA, moderator dari IMABA. Nah, ini kita libatkan terus Pak Budi. IMABA itu walaupun terverifikasi, kita di KNPI salah satu bagian dari kita. Jadi tetap insya Allah kita dukung gerakan-gerakan kegiatannya IMABA. Nanti bisa tetap kita tidak terus kita lepas gitu, enggak. Itu bagian dari kita, karena histori KNPI itu IMABA ada di situ. Tanpa IMABA KNPI tidak sempurna gitu. Maka dari itu, dan kita juga berusaha tetap memperluas OKP Mas. Nah ini PR kita bersama. OKP itu tidak hanya 23 OKP yang terverifikasi, nanti kita bisa menambah, karena untuk menjadi bagian dari kita yang perlu kita bina ya, bareng-bareng yang kita sharingkan, karena sebenarnya banyak OKP, tapi karena ya tadi ada terbentur badan hukum, atau terbentur kepengurusan yang mati tidak, hidup pun tidak, sekretariatnya nggak ada, benderanya ada banyak, tapi mana sekretariatnya nggak ada Mas. Nah itu, terus mana kepengurusannya, apakah sudah musda, apakah dan sebagainya, itu kita verifikasi semua. Itu bagian dari kita untuk selalu komunikasi, dan kita walaupun dia belum terverifikasi, kita tetap komunikasi Mas, tetap komunikasi. Itu bagian dari keluarga kita, menjadi bagian dari OKP, calon OKP yang terhimpun di KNPI Kabupaten khususnya. Ini coba jenengan cek KNPI selain kita di KNPI Gunung Kidul, Kulon Progo, ini tidak seeksis kita, ya, tidak seeksis kita. Kita alhamdulillah masih bisa berkreasi dan sebagainya tanpa walaupun dengan kondisi pandemi ini kita tetap memaksimalkan konsolidasi. Itu Mas Panji, teman-teman IMABA, jenengan tetap siap, sekretariat juga tetap dekat di KNPI Pak. Iya, kita juga dulu berikhtiar untuk IMABA punya sekretariat. Nah, kita sedikit didelik di KNPI juga. Nah, kita harapkan besok kalau sudah kita menjadi pemuda layak pemuda, itu sekretariatnya di pinggir jalan Bantul yang besar ya Mas Soni ya, yang gede, dan sebagainya. Untuk umur Mas, untuk umur kepemudaan itu memang dalam undang-undang kepemudaan kita ya acuannya ya kepemudaan itu ya 17 tahun sampai 30, 16 sampai 30 itu memang ya kepemudaan. Kalau Karang Taruna beda, ya lebih 45 tahun. Dinas sosial, dan sebagainya. Tapi untuk ketua KSB KNPI itu di ADRT itu maksimal 40 tahun. Jadi
saya 3 tahun ke depan sudah tidak bisa menjalankan KNPI, Pak. Karena sudah ADRT, masih umurnya di ADRT KNPI itu maksimal 40 PH KNPI. Nah, jadi untuk anggota-anggota diharapkan ya 30, maksimal 35 lah. Nah, itu rata-rata kita 30 ya. Jadi monggo kaderisasi ini PR kita bersama. Jadi maka dari itu kita kemarin diminta kerjasama dengan SMA, swasta, negeri dan sebagainya untuk mewadahi dari anak-anak adik-adik remaja kita pasca kelulusan ini. Nah, itu. Kita itu hanya online, ujian online, coret-coretan. Kemarin di Jalan Bantul itu saya ketemu, wah ini ya pemuda Bantul ya PR berat. Nah, sekolahnya nggak tahu, gitu. Oh, ya coret-coretan, ya do blayer dan sebagainya. Waduh ya Allah, ya itu tugasnya kan ini bujane ya. Nah, maka dari itu kemarin ya saya dibel Intel Kapolres Bantul, karena Kapolres Bantul ganti ya. Baru. Nah, ini kita KNPI itu sudah selalu sinergi dengan dari kepolisian, dari TNI dan sebagainya, selalu komunikasi konseling, ada permasalahan apa, kliteh ini PR berat kita, ini edukasi kita untuk remaja-remaja kita. Nah ini kita perlu kerjasama kolaborasi dengan itu keremajaan. Dan ini yang kaget juga, pernikahan dini Mbak Noni, pernikahan dini di Bantul itu meningkat tajam di masa pandemi. Nah, ini pernikahan dini umur 16 tahun, sing ngantrol. Nah, ini perlu dicek juga, nanti akan kita cek karena kemarin di nasional naiknya luar biasa ya Pak Faisal ya. Pandemi kan online, lockdown malah iya Mas Oli. Nah, ini perlu kita sebagai pemuda kaget ya, kaget gitu. Kemarin dari bidang perempuan saya minta untuk seminar khusus di Bantul untuk membahas ini gitu. Kemarin tuh Mbak Romaida siap kemarin mau membahas. Nanti kita cek dulu statistis di KUA ya, katrolisasi umur dan hasil dari kreativitas anak remaja itu dengan pernikahan dini itu tajam tinggi. Penceraian juga tajam nih Mas Januar. Nah, ini pakar hukum kita Mas Januar. Nah, ini kekerasan perempuan juga naik. Ya, ini masa pandemi ini banyak yang perlu kita kepentingan. Itu dari kami Mas. Nanti maba terus kita komunikasi dengan kita. Nanti kita bidang OKK yang selalu membina, selalu membimbing kita, dan kita harapkan nanti bareng-bareng nanti jenengan itu maba ya KNPI gitu loh. Jenengan ansor ya KNPI, dengan Partayat ya yuk bareng-bareng di KNPI untuk menjadi tujuan bersama. Kita berbeda strategi, berbeda ideologi, berbeda apa, tapi kalau di KNPI duduk bersama bareng-bareng untuk membangun kepemudaan di Kabupaten. Itu Mas Faisal. Baik, terima kasih Mas Farid. Mungkin Bapak Budi ingin menambahkan? Paling menambahkan tentang tiba dari organisasi. Jadi ini Mas Farid, teman-teman semua, terkait dengan pengajuan proposal itu kami dari Dikpora Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul itu hanya sekedar lewat saja. Dari panjenengan mengajukan berapapun, nanti kami yang menerima dari dinas itu saya ajukan ke TAPD. TAPD itu mana? Itu yang terkait dengan anggaran pendapat daerah di Parsam. Nanti mereka bapak-bapak kita pejabat yang penentu. Belum mau dikasih berapa kita juga nggak tahu. Oleh karena itu, monggo untuk sekedar pengetahuan saja, bukan kami yang penentunya.
nek karepe yo oke. Tapi kan dari pihak TAPD yang konsepsi, jadi kita hanya sekedar kiranya itu nanti bisa kita bahas. Terima kasih Pak Budi telah menambahkan terkait dengan pertanyaan dari Mas Panji. Ada sedikit hal yang memang dapat saya garis bawahi kaitannya dengan sebenarnya permasalahan di Bantul itu apa sih? Kalau kita bicara tentang pemuda itu sifatnya luas, sifatnya universal, dan ketika kita bicara pemuda, hampir di semua reformasi, hampir di semua revolusi, dan juga bahkan di evolusi Inggris yang dulu menjadi sebuah kingdom akhirnya turun jadi parlementer dan sebagainya, pengaruh yang paling kuat itu didorongkan, digerakkan, dan juga digagas oleh pemuda. Kaitannya dengan itu pun, kalau kita sama-sama tahu, di Indonesia sebagai sebuah negara yang keluar dari penjajahan dengan darahnya sendiri, 3 pimpinan Indonesia dalam hal ideologi politik itu berbeda semua. Ada yang menciptakan PKI, DII, dan juga Soekarno itu sendiri sebagai seorang nasionalis. Dalam hal perjuangan, dalam hal reformasi, semuanya berpikiran sama bahwa pergerakan ini adalah untuk masyarakat. Namun memang ada kalanya pemuda itu memiliki frekuensinya masing-masing, dan ketika di KNPI harapannya walaupun ideologi kita beda, walaupun asas bernegara ataupun bermasyarakat kita beda, harapannya kita sama-sama bagaimana menjunjung Kabupaten Bantul sebagai kabupaten layak pemuda, seperti itu. Ini setuju atau udah mau tidur aja ya itu? Mungkin teman-teman yang lain akan ada yang menambahkan atau memberikan tematik dalam diskusi kita kali ini, atau Mas Panji atau dari teman-teman Maba ingin menambahkan terkait dengan pertanyaan yang dilontarkan tadi. Monggo. Kang Januar, praktisi hukum. Bagaimana Kang Januar memberikan tanggapan? Baik. Apakah tidak? Oh, monggo Mas Soni. Yes, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kan mohon izin Kang Januar karena nembe dahar tadi diselesaikan dulu. Terima kasih waktunya yang saya hormati Mas Padet selaku Ketua Kabupaten KNP Kabupaten Bantul dan Mbak Budi dari Dispora. Nyingapunten, mungkin karena saya tidak fokus di pengantar awal atau bagaimana, dan saya juga belum paham ketika Bantul atau mungkin tema malam hari ini adalah menuju Bantul yang layak pemuda. Ini program sebenarnya usulan dari pemuda atau program dari kabupaten? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ini program dari kabupaten, apa saja yang sudah dimulai atau mungkin programnya apa saja untuk menuju ke sana. Ketika ini programnya atau usulan dari pemuda, juga mungkin dari KNPI ada usulan, kita harus bergerak bagaimana. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mas Soni. Monggo untuk Mas Farid. Terima kasih senior saya Mas Soni dari OKP BM Kosgoro, BMK Kosgoro Ketua Abadi yang sementara belum demisioner, tetap menjadi ketua BMK. Tapi udah ganti ya Mbak Nani ya? Ngapunten di koreksi, yang kemarin Kang Slamet baru beberapa minggu yang lalu saya dijadikan ketua. Oh gitu. Jenengan tidak laporan saya? Belum, karena belum. baru. Oh gitu. Biasanya baru mungkin 2 mingguan Kalau kemarin. pergantian laporan. Siap, matur nuwun. Kang Soni luar biasa. BM Kosgoro nanti kegiatan-kegiatannya bisa eksis kembali, dan saya kira sudah eksis, sudah bagus. Nanti juga udah Gema ya. Yang satunya oke. Ya. Ini
programnya siapa? Nah, ini programnya Kementerian Pemuda dan Olahraga, Mas. Pora, Kemenpora, dari nomor tadi nomor berapa? 2017 ya, 11 nomor 2017, Undang-Undang nomor 11 2017 itu sudah diumumkan ke kabupaten dan kota-kota itu bahwa semua kota kabupaten itu bisa mendefinisikan bahwa di kabupatennya itu sudah layak pemuda belum, apakah dia masih pratama, masih madya, atau masih utama. Nah itu program itu menjadi bagian dari implementasi Undang-Undang nomor 40 tahun 2009 tentang fasilitasi kepemudaan. Di situ menjadi kewajiban pemerintah pusat. Nah ini maka di ground ke daerah, apakah undang-undang regulasi salah satu dari penilaian layak pemuda itu kan pendukungnya ada regulasi di lokal masing-masing daerah itu. Nah, kita cek aja di Bantul kan belum ada. Nah ini PR kita bersama, bukan PR-nya pemuda, tapi juga PR-nya pemerintah, PR-nya legislator kita di Dewan dan sebagainya. Ini PR kita bersama. Dan saya di sini sebagai KNPI menggugah kembali bahwa dari Kemenpora ini bisa kita menjadi momen yang tepat. Saya kira Bantul itu bisa menjadi madya, menjadi utama gitu. Dan itu bisa dikompetisikan gitu. Nah, kalau kita tidak bisa berkompetisi, minimal kita bisa berupaya menjadi kabupaten yang pratama, bisa minimal pemerintah sudah memberi kepedulian. Ada loh pemerintah juga yang tidak peduli dengan pemuda, ada, karena yo pimpinannya lansia-lansia mau, anak-anaknya kepala dinas dan sebagainya. Karena pemuda tidak punya sebuah the power is menjadi oposisi bukan partai ya, oposisi sebuah social security ya, di dalam organisasi pemerintahan itu menjadi bagian dari penyeimbang di situ. Maka kepemudaan ini saya kira di Bantul banyak SDM pemuda yang luar biasa. Orang kuliah ya banyak, Imaba ya banyak yang kuliah, orang yang sudah ber-UMKM juga banyak, orang yang pemuda yang kreatif berbudaya juga banyak, orang yang punya seni gitar, seni itu banyak. Nah itu kenapa tidak kita Bantul ini menjadi kabupaten yang layak pemuda? Saya kira itu harus dikeluarkan lagi. Kepala dinas kemarin juga sepakat kok ya, bahwa oh iya ya. Nah itu saya sampaikan lagi kemarin Mbah Dadi sebagai kasih yang kemarin. Nah itu kemarin karena ada kontestasi kepemimpinan dan beliau juga tidak di dispora ya, alhamdulillah Pak Budi yang meneruskan. Nah ini kita bareng-bareng lagi. Nah nanti kalau Pak Budi juga jadi kadis pariwisata, kita juga berpisah lagi. Nah ini harus kita mengingatkan lagi kepada pemerintah supaya gagasan ini harus ini programnya pemerintah pusat, Mas. Jadi ini momen tepat. Kalau kita tidak ada ini ya hanya gini-gini terus ya, nanti akhirnya kita tidak ada sebuah perkembangan yang luar biasa, yaitu jelas terukur, jelas registra kita. Dan kemarin juga sudah dimasukkan rancangan jangka menengah Bupati, kemarin di edit semua, dirubah semua ya. Makanya saya langsung masuk, wah ini kepemudaan juga perlu ada ini ya, aku kan gitu. Mumpung visi misi di Pak Bupati Halim Joko itu ada background dari visi misi itu bahwa ada pemuda berbudaya keistimewaan. Nah ini monggo itu bisa menjadi
di bareng-bareng nanti kepemudaan difasilitasi di situ. Kita bisa berperan di situ. Nah, ini harus mau nggak mau kita juga harus menyesuaikan adaptasi dengan kepemimpinan yang baru ini juga. Gitu. Nah, ini momen yang tepat. Nanti kalau Bupati sudah mendukung, semua sudah mendukung, legislator mendukung, maka saya kira pemuda layak kabupaten menjadi layak pemuda itu tidak hanya ngimpi terus, tapi kita bisa mencapai itu. Itu Mas Ari. Ini menambah? Mas Ari, jadi kemarin itu gagasan di Banten itu berasal dari Mbak Dati, karena memang dari pusat ada di Kemenpora tadi nomor 11 tahun 2011, kemudian Bantul gagasan dari Mbak Dati. Nah, kemudian Mbak Dati kan pensiun, kemudian setelah itu ada pandemi dan juga di KNPI ada perubahan kepengurusan kita, kemudian terus ada vakum sebentar di 20, ada pandemi baru di 21 ini kita mulai. Kira itu. Baik, terima kasih kepada Mas Farid dan Mas Budi yang telah memberikan jawaban. Gimana Mas Farid? Sudah cukup atau ada tambahan lagi? Oke, baik, terima kasih Mas Soni. Mungkin dari tuntunan yang lain ingin juga menambahkan dan juga memberikan suatu atensi. Bisa lanjut Tutup aja. Oke, baik, karena waktu sudah satu lagi. Oh baik, Mas Januar. Yang pertama, karena dari awal tadi kan mengatakan pengalaman sekarang pertama barangkali dari atau apapun atau yang terkait dengan seperti apa kan kita sudah. Kemudian yang kedua regulasi jelas mana bisa kita lihat regulasi yang terkait dengan karena tadi disampaikan juga apakah ada turunan yang kemudian bisa menjadi acuan dari kegiatan pemuda kita, karena selama saya di KNP itu selama itu saya tidak pernah membahas ke arah itu. Barangkali konkret saja, tapi pertama roadmap pemuda kita bagaimana pembangunan pemuda. KNPI membuat revisi terkait nanti pada saatnya ketika ada lomba atau apapun yang terkait dengan kota layak dan sama usia KNPI sudah terlalu tua untuk kemudian tidak bergerak seperti sekarang. Media sekarang sudah sangat banyak, ya kalau mau koalisi yang lain juga lebih mudah. Ya monggo kita komunikasi saja, kemudian ini alangkah lebih baik kalau memang dari DPR ada ya, sehingga bisa langsung menangkap apa yang dilakukan. Karena bagaimanapun kan juga akan lebih berat dengan legislatif dan manfaat nanti kita fasilitasi bersama diskusi dengan DPR. Saja ini menjadi masukan bagaimana memperkuat regulasi yang terkait dengan Baik, terima kasih Mas Januar. Monggo untuk memberikan tanggapan terkait dengan roadmap dan juga mungkin FGD kemudian kaitannya dengan pembentukan visi misi yang tadi disampaikan oleh Mas Panji, bagaimana pemuda Bantul ke arah yang layak pemuda, ataupun bagaimana Bantul khususnya di KNPI menanggapi kaitannya dengan apa sih yang dimaksud dengan pemuda yang layak gitu. Terima kasih. Monggo Mas Farid Abdurrahman, Mas, silakan. Terima kasih senior kita Mas Januar yang luar biasa. Jadi kita itu roadmap juga masih bingung dengan pemerintahan kita ya. Kemarin juga diubah lagi programnya Dispora terkait dengan
langkah-langkah, tapi itu tidak menjadi bagian dari roadmap-nya KNPI ya. KNPI punya visi misi sendiri di sini yang sudah kami konsep dari dulu. Kita jelas mewujudkan pemuda yang kreatif, produktif dan berbudaya. Itu juga saya kira juga diimplementasikan itu sudah sama dengan kriteria-kriteria yang menjadi kabupaten yang layak pemuda. Jika visi misi itu terimplementasikan, misi kita di KNPI, nanti kita bareng-bareng menuju goal ke arah itu, saya kira mudah kalau kita bareng-bareng dan duduk bersama. Nah ini PR bidangnya Mas Yanuar nanti menggodok dari saya nanti bareng-bareng membuat sebuah draft klausal kita presentasikan di Dewan nanti bareng-bareng sehingga langkah ini tidak menjadi langkah yang angan-angan dan langkah yang kita konkret aja, kita sepakati bareng-bareng nanti kita awali, walaupun itu langkah kita hasilnya apa, tapi ini bagian dari ikhtiar kita, upaya kita. Saya kira itu sudah bagian dari awal yang baik gitu. KNPI memang benar sebenarnya udah waktunya tidak memikirkan itu, tapi sudah memikirkan yang lebih luas lagi. Kita sudah memikirkan sebuah roadmap pembangunan yang nyata dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak ada regulasi yang menguatkan itu, ya kita yang ngapain ya? Nah, punya peran kita ya seperti ini, enggak langkah kita itu tidak punya sayap yang luar biasa. Kita tidak punya regulasi yang dukungan semuanya. Itu kalau ada nanti bareng-bareng Mas Yanuar dari bidang hukum, nanti kita fasilitasi PR kita bersama, nanti kita audiensi Dewan dan ke semua bisa kita menjadi bagian. Ini momen tepat nih, saya kira momen tepat bagi kita. Saya mau buat bahan apa itu nggak ada kalau kita punya ini konsep yang jelas layak pemuda, jelas ada undang-undangnya dan jelas itu kayaknya lebih punya pas itu, disinkronkan itu bisa pas. Itu Mas Faisal. Baik, terima kasih Pak Dasar. Pak Budi mau menambahkan? Oke, cukup. Berarti kaitannya dengan itu, kalau saya sendiri mengambil poin dari yang ditanyakan Mas Yanuar tadi adalah ada 2 poin sebenarnya. Bagaimana pemuda itu bisa mencapai suatu pemikiran bersama kaitannya dengan kabupaten layak pemuda, dan harapannya yang saya tangkap dari Mas Yanuar karena kebetulan kapit saya juga itu, kapan kira-kira FGD Pemuda itu dapat berjalan gitu kan Pak? Kaitannya tadi pembentukan roadmap yang memang jadi sebuah landasan atau pijakan kita dalam program 5 tahun ke depan ataupun berapa tahun ke depan yang memang itu menjadi gambaran yang jelas mau dibawa kemana kepemudaan, mau dibawa kemana yang namanya kabupaten layak pemuda, sampai di mana bagaimana pemuda menjadi sebuah change dan agen society itu. Baik, karena Pak Budi akan izin pamit, saya akan bacakan beberapa bukan hasil ya kalau dalam diskusi, tapi beberapa pernyataan-pernyataan yang memang perlu kita garis bawahi bersama. Yang pertama, adanya dasar dari pembuatan pemuda layak kabupaten layak pemuda, yaitu dengan dasar dari peraturan yang sudah dibuat di Menpora, dan hal tersebut diturunkan ke setiap kabupaten. Yang menjadi problem pada hari ini adalah bagaimana pemuda memiliki landasan secara perundang-undangan kaitannya dengan pemuda atau kabupaten layak pemuda. Mungkin seperti itu dapat saya sampaikan. Setelah ini kita akan ada diskusi internal. Tadi Mas Farid menyampaikan seperti itu. Jadi monggo untuk teman-teman yang ada di sini bisa tetap di sini dan menikmati diskusi selanjutnya.
Terima kasih Pak Budi dan sampai jumpa dan semoga sampai ke masjid. Amin. Mohon maaf teman-teman, saya izin karena besok meruput. Ya, kamu semuanya gini. Mungkin bisa orang buat Pak Budi. Taruh semuanya, Mas. Oke baik, ternyata tadi kita tutup dulu. Oke baik, kaitannya dengan diskusi kali ini kita akan tutup bersama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Soalnya kita akan diskusi santai, jadi monggo gimana konsepnya saya kurang paham. Mas Farid, waktu dan tempat saya silakan. Oke, terima kasih Mas Faisal yang sudah mengantarkan, dan mohon teman untuk nyambi gitaris ya, teman-teman. Putri bisa nyanyi, ini gitaris kita Mas Trinugroho bisa nyanyi. Teman-teman semuanya, ini yang perlu saya sampaikan. Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Dispora, jadi kita sudah diberikan sebuah fasilitas hibah yang notabene kita harapkan untuk kita maksimalkan untuk fasilitas kita itu yang ya, proposal kita itu dulu banyak ya Mas Sony, 1,5 M. Nah ini kita di keputusan kebijakan dari legislator dan juga dari eksekutif itu kita di ACC uang 400 juta. Nah ini bagian dari kita itu karena pandemi refocusing ini menjadi dasar dari pemerintah Kabupaten Bantul ini tidak bisa meningkatkan dana operasional untuk kegiatan-kegiatan di KNPI dan OKP. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Dan ini perlu bisa kita sampaikan di teman-teman OKP. Ini nanti pemerintah juga tidak bisa menjanjikan, Dispora tidak bisa menjanjikan karena hanya lewat aja. Itu juga tidak menjanjikan bahwa nanti termin kedua, ketiga, keempat itu juga terrealisasi. Itu tidak menjanjikan karena sewaktu-waktu kita juga bisa diputus karena ada refocusing, itu juga bisa. Makanya pemerintah sekarang mencairkannya itu bertahap. KONI itu tahapan yang paling awal kemarin KONI. Itu NPC yang kedua, pramuka ketiga, terakhir KNPI. Nah ini kita difasilitasi juga paling akhir. Ini juga kemarin saya sempat diskusi protes kepada bapak-bapak pimpinan dan sebagainya, bagian dari kritis kita terhadap pemerintah Banten. Itu intinya ya teman-teman. Jadi nanti bisa disampaikan ke OKP-OKP bahwa nanti OKP kita fasilitasi di termin ketiga. Nah di termin ketiga nanti OKP-OKP akan kita fasilitasi untuk kegiatan. Jadi ya termin 1 kita untuk kegiatan kesekretariatan, termin kedua untuk bidang-bidang. Nah ini bidang hukum nanti bisa kita maksimalkan untuk layak pemuda ini, nanti klausal-klausal yang kita siapkan dan sebagainya. Nah nanti bidang yang lain bisa kita realisasikan di termin kedua. Termin ketiga ini baru kita ke OKP-OKP, pembinaan dan kegiatan di OKP, dan juga termin keempat bidang-bidang yang belum terrealisasi. Nah, itu harapan ini atas arahan dari Dispora. Ini bukan kita karena ada peraturan perubahan yang luar biasa yang kita tidak bisa kita kebijakan yang tidak bisa kita ubah karena kita yang juga berusaha dan juga itu ya teman-teman ya untuk internal ya. Jadi itu saya harapkan nanti ada kegiatan-kegiatan monggo kita walaupun prokes terbatas dan sebagainya nanti tetap kita upayakan ada kegiatan-kegiatan yang seperti ini, nanti diskusi-diskusi yang bidang yang lain, tema yang lain bisa nanti kita fasilitasi di bidang-bidang. Itu dari tambahan dari kami.
Terima kasih. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sebenarnya tugasnya sekjen ini ya, yang menjelaskan, tapi pamit ini. Mungkin warganya aja yang lahiran apa ya. Jadi harus gimana Pak Lurah kan. Jadi ngapunten sekjen kita sibuk banget. Bendara kita juga lahiran istrinya loh maksudnya. Nah, istrinya ini Mas Triyono, alhamdulillah punya baby. Nah ini jadi ya izin tadi. Nah ini ya ketuanya dewi ini ya. Itu Imaba ya, nanti kita komunikasi terus intent. Ya, memang Dispora sendiri sudah menyampaikan sendiri, kita sudah berupaya ikhtiar, tetap kita berupaya Imaba bagian dari OKP kita. Dan jangan sampai kita itu malah berkurang OKP kita nanti bertambah. Begitu sampai berpikir saya, Imaba ini tetap orangnya itu nama OKP-nya diganti lain. Sampai berpikir gitu. Yang penting tetap eksis, tapi nggak bisa karena histori tetap ada. Tetap. Gitu ya Mas Panji ya. Nah, teman-teman nanti jenengan tetap kita libatkan dengan kegiatan-kegiatan KNPI gitu. Walaupun kita dimasuk di bidang-bidang KNPI itu bisa kita terima kasih. Monggo teman-teman bisa gitaris Mas Sony.
cintaku terbaik meski ku bukan bintang di langit, tapi cintaku yang terbaik. Oh, meski ku bukan yang pertama di hatimu, tapi cintaku terbaik. Meski ku bukan bintang di langit, tapi cintaku yang ini di lab lagi.
lupakan bayangan dirimu yang selalu saja memaksaku merindumu. Lama aku mencoba menepikan diriku di redupnya hatiku, letih menahan perih yang ku rasakan, walau ku tahu ku masih menambahmu. Lambat sang waktu berganti, endapkanlah aku di sini. Coba tuh lupakan bayangan dirimu yang selalu saja memaksa tuh merindumu. Kian lama aku mencoba menepikan diriku, diredupkan hatiku, letih menahan perih yang ku rasakan, walau ku tahu masih menambahmu. Lihatlah aku di sini melawan getirnya takdirku sendiri. Sekian lama aku mencoba menepikan diriku, redupnya hatiku, letih menahan perih yang ku rasakan, walau ku tahu ku masih bersamamu. Tadi mana? Kok kepadet sambat plasana ono perhatian, jelas ku butuh hatimu, ku butuh awakmu. Kok kepadet loro ati iki tamarno karo aku soleh wis raka biar aku terbetah suwe-suwe lega nuruti kekarepanmu sansaya putra. Biar aku wanti-wanti
Hey Jude, don't make it bad. It's like I said, a song I make it better. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You need to go out and get her. The way you let her under your skin, and you begin to make it better. And anytime you feel the pain, they do refrain. Don't carry the world upon your shoulder. But don't you know that it's a fool who plays it cool by making his words a little colder. Hey Jude, don't let me down. You have found her, now go and gather. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better. So let it out and let it in. Hey Jude begin. You waiting for someone to perform. Don't you know that it's just you? Hey Jude, you do. The movement you need is on your shoulder. Hey Jude.